Sore semuanya, teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1, nama-nama kelompok. Yang pertama, saya sendiri Sandro Lukman Gaul. Yang kedua ada Patrick Fernando. Yang ketiga ada Catherine Teresian Aibaho. Di sini kami akan menjelaskan analisis tentang faktor yang mempengaruhi keputusan financing melalui balance scorecard. Pertama itu keputusan financing. Keputusan financing merupakan keputusan mengenai sumber dana yang akan digunakan oleh perusahaan. Sumber dana terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber dana internal. Yang kedua, sumber dana eksternal. Sumber dana eksternal yang digunakan oleh perusahaan adalah hutang dan modal sendiri untuk menentukan komposisi pendanaan yang optimal yang nantinya dapat mempengaruhi nilai daripada perusahaan. Yang kedua, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan financing ada 4. Yang pertama yaitu nilai perusahaan. Investasi yang diinginkan ialah investasi yang memberikan tingkat keuntungan atau internal rate of return yang lebih besar daripada modal yang dikeluarkan. Keuntungan dan nilai perusahaan sangat berhubungan. Jika semakin tinggi keuntungan yang diperoleh, maka semakin tinggi juga nilai daripada perusahaan. Subjektif menyatakan bahwa perusahaan adalah kombinasi antara nilai aktiva real atau aset in place dengan pilihan investasi di masa yang akan datang. Faktor yang kedua yaitu ada kebijakan dividen. Rasio hutang ekuitas yang tinggi dapat mengurangi kesempatan investasi perusahaan dan juga menurunkan rasio pembayaran dividen. Jika rasio hutang ekuitas perusahaan tinggi, maka perusahaan akan dibebani dengan biaya hutang dan biaya keagenan yang besar, sehingga alokasi dana untuk pembayaran dividen akan kecil. Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa ketika rasio hutang ekuitas perusahaan tinggi, maka rasio pembayaran dividen akan menurun. Keputusan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Yang ketiga, pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan adalah tingkat perubahan total aset dari tahun ke tahun. Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi cenderung membutuhkan dana dari sumber ekstern yang lebih besar. Suatu perusahaan yang sedang dalam tahap pertumbuhan akan membutuhkan dana yang besar untuk investasi sehingga cenderung untuk menekan sebagian dari pendapatannya. Untuk faktor yang keempat akan dilanjutkan oleh Catherine. Patrick. Oke, siap. 4. Struktur aktiva atau struktur aset. Aktiva merupakan salah satu jaminan yang bisa meyakinkan pihak lain untuk bisa memberikan pinjaman kepada perusahaan. Sehingga perusahaan dengan struktur aset yang lebih besar akan lebih fleksibel dan lebih mudah dalam memperoleh pinjaman. Perusahaan yang aktivanya sesuai dengan jaminan kredit akan lebih banyak menggunakan hutang, karena kreditur akan selalu memberikan pinjaman apabila mempunyai jaminan. Ya, selanjutnya yaitu pengertian balance scorecard atau BCS. Balance scorecard adalah suatu mekanisme sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tindakan nyata di lapangan. Balance scorecard juga salah satu alat manajemen yang terbukti telah membantu banyak perusahaan dalam mengimplementasikan strategi bisnisnya. Selanjutnya yaitu perspektif yang dapat diukur melalui balance scorecard. Yang pertama, perspektif pelanggan, yaitu untuk menjawab pertanyaan bagaimana customer memandang perusahaan. Yang kedua, perspektif internal, yaitu untuk menjawab pertanyaan pada bidang apa perusahaan memiliki keahlian. Yang ketiga yaitu perspektif inovasi dalam pembelajaran, untuk menjawab pertanyaan apakah perusahaan mampu berkelanjutan dan menciptakan value. Yang keempat, perspektif keuangan, untuk menjawab pertanyaan bagaimana perusahaan memandang
pemegang saham. Selanjutnya yaitu manfaat dan keunggulan balance scorecard. Ada 4 macam manfaat dan keunggulan balance scorecard. Yang pertama yaitu menjelaskan visi organisasi. Yang kedua menyelaraskan organisasi untuk mencapai visi. Yang ketiga mengintegrasikan perencanaan strategis dan alokasi sumber daya. Yang keempat meningkatkan efektivitas manajemen dengan menyediakan informasi yang tepat untuk mengarahkan perubahan. Keunggulan perusahaan yang menerapkan balance scorecard. Yang pertama, komprehensif atau komprehensif. Sebelum konsep balance scorecard lahir, perusahaan beranggapan bahwa perspektif keuangan adalah perspektif yang paling tepat untuk mengukur kinerja perusahaan. Setelah balance scorecard berhasil diterapkan, para eksekutif perusahaan baru menyadari bahwa perspektif keuangan sesungguhnya merupakan hasil dari 3 perspektif lainnya, yaitu pelanggan, proses bisnis, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Pengukuran yang lebih holistik, luas, dan menyeluruh ini berdampak pada perusahaan untuk lebih bijak dalam memilih strategi perusahaan dan memberikan kemampuan bagi perusahaan itu untuk memasuki area bisnis yang lebih kompleks. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Catherine. Yang kedua, coherent atau coherence. Di dalam balance scorecard ada istilah hubungan sebab akibat, causal relationship. Setiap perspektif, keuangan, customer, proses bisnis, dan pembelajaran pertumbuhan mempunyai tujuan atau sasaran strategis atau strategic objective. Tujuan atau sasaran strategis ini merupakan keadaan atau kondisi yang akan diwujudkan di masa yang akan datang yang merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan. Tujuan atau sasaran strategis untuk setiap perspektif harus dapat dijelaskan dengan hubungan sebab akibat. Misalnya, pertumbuhan return on investment ditentukan oleh peningkatnya kualitas pelayanan kepada customer. Pelayanan kepada customer bisa ditingkatkan karena perusahaan menerapkan teknologi informasi yang tepat guna keberhasilan. Penerapan teknologi informasi ini didukung oleh kompetensi dan komitmen dari karyawan. Hubungan sebab akibat ini disebut coherent. Selanjutnya, yang ketiga, seimbang atau balance. Sasaran strategis dihasilkan dalam 4 perspektif, meliputi sasaran jangka pendek dan sasaran jangka panjang, yang berfokus pada faktor internal dan eksternal. Keseimbangan dalam balance scorecard juga tercermin dengan selarasnya scorecard karyawan dengan scorecard perusahaan, sehingga setiap personal yang ada di dalam perusahaan bertanggung jawab memajukan Yang keempat, terukur atau measure. Dasar pemikiran bahwa setiap perspektif dapat diukur adalah adanya keyakinan bahwa if we can measure it, we can manage it. If we can manage it, we can achieve it. Artinya, ketika perusahaan dapat mengukur sesuatu, perusahaan dapat mengelolanya, dan jika perusahaan dapat mengelola sesuatu, perusahaan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Sasaran strategis yang sulit diukur seperti pada perspektif customer, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Melalui balance scorecard dapat dikelola karena setiap perspektif dapat ditentukan ukuran yang tepat. Berikut ini adalah salah satu contoh dari balance scorecard. Oke. Selanjutnya, kesimpulannya, keputusan financing ialah salah satu keputusan yang penting yang ada dalam pelaksanaan suatu perusahaan, di mana keputusan financing bersangkutan pada struktur keuangan perusahaan. Struktur keuangan perusahaan terdiri dari hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan modal sendiri.
Keputusan financing yang tepat diharapkan dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Balance scorecard terdiri dari dua kata, kartu skor atau scorecard dan berimbang atau balance. Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja perusahaan. Kartu skor juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan. Demikianlah presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.